Perkenalkan, nama saya Tika Rifatu, saya mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Desain Grafis. Passion saya terletak pada bidang desain, yang dimana saya selalu bersemangat untuk belajar hal-hal baru di dunia kreatif. Untuk motivasi dan komitmen saya sangat tertarik untuk bergabung dengan Register Internship di DDB Telkom karena saya percaya ini adalah kesempatan emas untuk mengembangkan keterampilan saya di dunia digital dan kreatif. Saya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan belajar sebanyak mungkin selama program MSIB ini. Untuk kesibukan saya saat ini, saya sedang aktif mengikuti unit kegiatan mahasiswa atau UKM di Mars Project sebagai Wakil Ketua Departemen Kominfo, yang dimana ditugaskan untuk membuat konten media sosial di Instagram seperti membuat poster hari besar ataupun membuat buletin yang dibuat setiap 1 bulan sekali ataupun membuat permintaan post-it dari beberapa departemen dan juga membuat program kerja podcast yaitu yang dimana diadakan setiap 2 kali dalam 1 periode. Saya juga aktif kegiatan di lingkungan saya, yaitu kegiatan Karang Taruna tingkat RT maupun RW di lingkungan tempat tinggal saya. Sebagai anggota Karang Taruna, saya berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan pengembangan masyarakat. Selain itu, saya juga aktif sebagai konten kreator di media sosial, khususnya di Instagram. Melalui akun Instagram @karang_taruna902, saya membuat feeds yang menampilkan kegiatan-kegiatan positif dan inspiratif yang terjadi di sekitar kami. Selanjutnya, saya ingin berbagi pengalaman menarik saya dalam sebuah proyek yang telah saya lalui, yaitu Project Based Learning, membuat company profile sebagai seorang mockup designer. Sebagai seorang mockup designer, tanggung jawab saya melibatkan perancangan visual untuk company profile ini, dari membuat konsep hingga menghasilkan mockup cetak yang siap dipresentasikan. Proyek ini berlangsung selama 6 bulan, dimulai dari konseptualisasi hingga pengujian akhir. Tahapan yang dikerjakan yaitu yang pertama ada konsep desain. Bulan pertama, saya fokus pada menggali visi dan nilai perusahaan untuk menciptakan konsep desain yang sesuai. Yang kedua yaitu pembuatan final artwork. Bulan kedua hingga keempat, saya intensif dalam menghasilkan final artwork yang siap cetak, memperhatikan setiap detail. Yang ketiga yaitu uji cetak dan finishing. Bulan kelima, saya melakukan uji cetak dan proses finishing untuk memastikan keaslian dan kualitas cetakan. Yang keempat yaitu penyusunan mockup cetak. Bulan ke-6 saya menyusun mockup cetak secara fisik, memastikan setiap elemen ditempatkan dengan sempurna. Lalu yang kelima ada pengujian mockup cetak dan desain. Tahap terakhir ini saya melakukan pengujian secara menyeluruh untuk memastikan bahwa hasil akhir sesuai dengan harapan. Kendala dan solusinya, saat proses uji cetak kami mengalami kendala pada reproduksi warna yang tidak sesuai dengan desain awal. Untuk mengatasi ini, saya berkolaborasi dengan tim produksi dan melakukan penyesuaian pada skema warna sehingga mencapai akurasi yang diinginkan. Lalu untuk hasil akhirnya, dengan kerjasama tim dan upaya keras, kami berhasil menciptakan company profile yang memukau dan profesional. Hasil cetakan dan mockup memberikan dampak visual yang luar biasa. Perasaan saya merasa sangat bangga melihat bagaimana desain yang telah dirancang di layar komputer menjadi kenyataan fisik. Proyek ini tidak hanya meningkatkan keterampilan desain saya, tetapi juga mengajarkan saya tentang kerjasama tim dan kreativitas dalam menangani tantangan. Lalu selanjutnya saya ingin berbagi mengenai beberapa alat atau software desain yang biasa saya gunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Saya memberikan penilaian tingkat kemampuan saya dalam skala 1 hingga 10 untuk masing-masing tools. Untuk yang pertama yaitu Photoshop. Saya memiliki tingkat kemampuan yang baik dalam menggunakan Photoshop. Skala 1-10 saya di angka 8. Lalu sama seperti Photoshop tadi, untuk Illustrator, kemampuan saya menggunakan Adobe Illustrator ini cukup baik. Saya sering menggunakan untuk membuat desain vektor dan logo. Skala 1-10 sama, yaitu di angka 8. Untuk Figma, meskipun saya sudah cukup terampil, tetapi masih ada ruang untuk pemahaman yang lebih mendalam. Skala 1-10 yaitu saya di angka 7. Lalu untuk yang terakhir ada Canva. Alat yang saya sangat sukai untuk membuat desain yang cepat dan mudah. Kemampuan saya dalam menggunakan Canva sudah cukup tinggi
karena saya sering menggunakan untuk project-project cepat. Untuk Canva, dari skala 1 sampai 10 saya di angka 9. Oke, sekian video perkenalan dari saya. Harapan saya semoga saya diterima di internship di DB Telkom magang kali ini. Cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye.